Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah perilaku organisasi. Di mana di video ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah perilaku organisasi. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Zaifullah. Saya dari mahasiswa Universitas Siber Asia dengan NIM 2403010202458. Nah, dengan prodi akuntansi. Untuk dosen pengampu dari mata kuliah ini sendiri yaitu Ibu Yuanisa A. Baik, langsung saja untuk ke nomor 1, yaitu bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan bagaimana contoh nyatanya. Baik, bisa dilihat di sini bahwa budaya organisasi adalah seperangkat nilai, norma, dan perilaku yang dianut oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan aktivitas kerja. Nah, budaya yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, meningkatkan motivasi, mendorong produktivitas. Namun sebaliknya, budaya yang buruk dapat menimbulkan stres, konflik, dan menurunkan kinerja karyawan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk bukti nyatanya yaitu kita mengambil pada perusahaan besar yaitu milik Google. Nah, Google ini itu sudah menerapkan budaya yang mendukung kreativitas dan kebebasan berpikir, di mana karyawannya diberi waktu 20% untuk mengerjakan proyek di luar tugas utama mereka. Nah, dengan hal ini, itu dapat melahirkan produk-produk yang baru dan memiliki inovasi-inovasi yang baru, contohnya seperti Gmail dan Google Maps. Baik, untuk soal yang kedua ini, yaitu argumen terkait peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif dan apa saja karakteristik pemimpin yang sukses. Nah, baik, pemimpin memiliki peran sentral dalam menciptakan tim yang solid. Pemimpin yang efektif itu mampu menyatukan anggota tim, mengarahkan tujuan bersama, dan memastikan komunikasi dapat berjalan baik. Nah, bisa dilihat di sini bahwa karakteristik dari seorang pemimpin yang sukses yaitu mampu memiliki, yang pertama, ada itu visioner, di mana memiliki visi yang jelas dan mampu menginspirasi yang lain. Dan yang kedua, ada komunikatif, di mana pemimpin dapat menyampaikan informasi dengan terbuka dan jelas. Dan yang ketiga, ada namanya empati. Nah, empati ini yaitu pemimpin mampu memahami kebutuhan serta kondisi dari tim. Dan yang keempat, ada adil, di mana pemimpin harus bersikap objektif dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, ada motivator, di mana pemimpin harus mampu mendorong anggota tim untuk mencapai potensi terbaiknya. Dan yang terakhir, ada delegatif, di mana pemimpin harus mempercayai tim dalam menjalankan tugas mereka. Nah, selanjutnya untuk nomor ketiga yaitu argumen bagaimana konflik dalam organisasi dapat dikelola dengan efektif dan bagaimana strategi-strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Baik, untuk itu jawabannya adalah konflik dalam organisasi itu merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terutama karena dengan adanya perbedaan latar belakang pandangan, kepentingan, dan cara antara kerja individu. Namun, konflik bukan selalu hal soal negatif jika dikelola dengan baik. Konflik justru bisa menjadi pemicu inovasi, memperkuat hubungan kerja, dan meningkatkan kinerja organisasi. Nah, pengelolaan konflik yang baik itu mencakup pendekatan sistematis yang mengutamakan komunikasi terbuka, keadilan, dan solusi yang menguntungkan semua pihak. Nah, untuk strateginya sendiri, ini ada beberapa strategi, yaitu penyelesaian konflik yang efektif itu sangat penting agar tidak berlarut-larut dan berdampak negatif pada kinerja organisasi. Di mana yang pertama itu ada namanya kolaborasi, atau pendekatan ini yaitu melibatkan semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Dan yang kedua, ada strategi kompromi, di mana masing-masing pihak bersedia mengurangi tuntutan atau ekspektasinya
agar bisa mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Dan yang ketiga, ada strategi yang namanya akomodasi, di mana salah satu pihak harus bersedia mengalah demi menjaga hubungan baik dengan pihak yang lain. Dan yang keempat, ada yang namanya penghindaran. Nah, strategi ini yaitu menghindari konflik dengan menunda pembahasan atau mengabaikannya yang dianggap masalah yang dianggap sepele, mengabaikan masalah yang dianggap sepele. Nah, selanjutnya ada strategi yang terakhir yaitu kompetisi, di mana strategi ini yaitu salah satu pihak harus berusaha memenangkan konflik tanpa menghiraukan kebutuhan pihak yang lainnya. Nah, itu ada beberapa strategi penyelesaian konflik agar dapat diselesaikan secara efektif. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasan mengenai ujian akhir semester untuk perilaku organisasi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.